Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, haleluya. Pada kesempatan kali ini kebenaran firman Tuhan datang kembali untuk memberi rema, memberi kekuatan baru dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita makin hari makin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. Topik kita pada hari ini adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Di era pandemi seperti ini, di era COVID seperti ini, kita melihat bahwa banyak orang mengalami masalah, banyak orang mengalami pergumulan, banyak orang mengalami problem yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Terancam oleh karena pekerjaan yang tidak jelas, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bahkan lini ekonomi menjadi porak-porandakan. Itulah sebabnya saudara kabar baik, kebenaran hari ini dapat memberi kita jawaban dan solusi yang tepat dalam kehidupan kita. Untuk lebih jelas, mari kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Yesaya pada pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebenaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa di era COVID-19 sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami pergumulan, baik ekonomi, kesehatan, rumah tangga dan lain-lain. Anak-anak sekolah membutuhkan HP supaya bisa online. Bukan hanya HP yang mereka butuhkan, mereka pun butuhkan paket internet, dan ini menjadi problem yang sangat besar. Banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu, hanya bisa menjual ayam, itu pun tidak cukup untuk membeli HP dan menyediakan internet bagi anak-anak mereka sehingga dapat mengikuti pendidikan. Inilah masalah saudara yang terkasih. Banyak orang juga sedang bergumul bagaimana bisa terlepas dari penyakit COVID-19 ini, bagaimana bisa menumbuhkan kembali ekonomi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Saya punya sebuah ilustrasi untuk menolong kita. Ilustrasi yang sederhana adalah dua orang sahabat yang begitu luar biasa, punya keterbatasan masing-masing. Tetapi keterbatasan mereka ketika mereka padukan akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dua sahabat ini adalah si timpang dan si buta. Saudara yang diberkati, sahabat kabar baik, si buta mempunyai kelemahan, dia tidak bisa dapat melihat dengan jelas. Namun dia dapat melakukan perjalanan dengan baik, dia dapat melangkah dengan baik. Tetapi si timpang, dia bisa melihat dengan jelas, tetapi tidak bisa melakukan perjalanan atau melangkah dengan baik atau sempurna. Itulah sebabnya si buta dan si timpang, ketika mereka berdua menggabungkan kelemahan mereka menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Hai sahabat, bolehkah Anda menggendong saya supaya kita dua bisa berjalan dengan sempurna? Maka si buta menggendong si timpang, dan si timpang yang menjadi kompas, memberi arah di dalam perjalanan mereka. Si buta menggunakan kakinya untuk melangkah. Nah, kelemahan
dua orang sahabat ini dipadukan, digabungkan, mendapatkan sebuah kekuatan yang bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka yang dulu belum pernah mereka lakukan seperti ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang buta, kita adalah orang-orang yang timpang di dalam roh kita. Secara rohani kita buta dan timpang di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu datang dan meminta tuntunan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk meminta kekuatan daripada Tuhan? Nah, saya punya beberapa hal yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara, bagaimana kita mendapatkan kekuatan baru, bagaimana kita bisa menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan. Yang pertama adalah kita perlu lagi bergantung kepada Tuhan, bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Merasa bahwa kita lemah, merasa bahwa kita tidak berdaya, merasa bahwa kita tidak mampu, mari kita bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah ilustrasikan bagaimana dengan si buta dan si timpang tadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian hal yang kedua adalah kita perlu untuk pegang penuh kepada firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lemah dan memberi kemampuan kepada yang tidak berdaya. Nah, ada satu kelemahan manusia yang sangat membuat hati Tuhan itu tertarik, saudara. Bukan kelemahan akan dosa, bukan kelemahan akan hal-hal yang lain, tetapi merasa lemah di hadapan Tuhan. Ketika kita datang di kaki Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, saya adalah orang yang lemah, saya orang yang tidak berdaya, saya orang yang tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Di situ kita menyatakan kelemahan kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru. Nah, saudara, Tuhan memberi kekuatan baru artinya Tuhan menggantikan. Terjemahan lain itu dikatakan bahwa Tuhan menggantikan. Kalau Tuhan menggantikan kekuatan kita dengan kekuatannya, maka otomatis yang terpakai adalah bukan kekuatan kita lagi, bukan ditambahkan, bukan digabungkan, tetapi digantikan. Jadi yang kita gunakan adalah bukan kekuatan kita lagi, melainkan kekuatan Tuhan yang kita pakai. Itulah sebabnya kalau kita merasa lemah dan kita datang bergantung kepada Tuhan, kita pegang kebenaran firman Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu akan diberikan kepada kita, akan tergantikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kita terbatas karena kita manusia, tetapi Tuhan yang tidak terbatas memberikan kekuatannya, kemampuannya secara ilahi dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan beberapa hal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa kita dapat menanggung perkara-perkara itu padahal kita orang lemah? Karena kekuatan kita telah digantikan oleh kekuatan Allah. Kita pegang kepada firman Tuhan sehingga ada kemampuan yang luar biasa. Saudara yang merasa lemah hari ini, dengarkan firman Tuhan. Segala perkara dapat saudara tanggung di dalam Tuhan, jika saudara mau menggantikan kelemahan saudara dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga adalah mendekatkan diri di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan ibadah. Saudara yang diberkati, kita tidak hanya berkata, Tuhan tolong saya, berikan kekuatan kepada saya, sementara saudara tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui ibadah, melalui doa. Saudara yang diberkati, tidak ada nilainya apa-apa. Percuma saudara berseru tetapi tidak punya nilai apa-apa, karena saudara tidak punya suatu upaya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kekuatan Tuhan, menggantikan kekuatan Tuhan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan
Tuhan lebih lagi. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang diberkati, dikatakan di sini bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan artinya siap sedia menunggu. Kita punya tujuan, kita punya maksud untuk menunggu, tidak memusingkan diri dengan hal-hal yang lain. Jika saudara sedang menunggu seseorang yang saudara sudah janji akan datang, maka saudara akan membatalkan semua rencana saudara yang lain. Walaupun ada teleponnya berdering untuk meminta saudara melakukan hal yang lain, saudara tidak akan melakukannya. Saudara akan membatalkan semua itu karena saudara sedang menunggu seseorang yang saudara telah melakukan sebuah perjanjian di awal. Itulah sebabnya seluruh konsentrasi saudara-saudara curahkan sana. Menanti-nantikan Tuhan pun seperti itu. Kita perlu memfokuskan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita sedang menanti-nantikan Tuhan tanpa mempedulikan hal-hal yang lain, tanpa memusingkan diri dengan hal-hal yang lain. Berkonsentrasi penuh kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diberi kekuatan baru terbang seperti Raja Wali. Ilustrasi yang kedua adalah Raja Wali itu terbang senantiasa di atas badai. Nah, satu ketika ada seekor anak induk ayam yang mengerami sebuah telur dari Raja Wali. Dan ketika telur ini menetas, si anak Raja Wali ini mengira bahwa dia adalah anak dari ayam kampung ini, sehingga kehidupannya seperti ayam kampung, tidak bisa terbang tinggi. Ya, maksimal dia bisa terbang 3 meter, kemudian dia jatuh lagi dan tidak bisa melakukan apa-apa karena kehidupan sehari-harinya ada pada lingkungan ayam kampung. Induknya ayam kampung, saudaranya ayam kampung, tinggal di kandang ayam kampung, di lingkungan ayam kampung, melakukan aktivitas seperti ayam kampung, padahal dia adalah seekor Raja Wali. Nah, saudara yang berkati, suatu ketika dia melihat di udara ada seekor Raja Wali yang terbang di udara dengan ketinggian yang luar biasa. Dia katakan kepada induknya, punya suatu kerinduan untuk bisa terbang seperti Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Dan induknya itu berkata, kamu hanya seekor ayam kampung. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengganti kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan? Kalau kita senantiasa berada pada lingkungan orang-orang yang lemah, mungkin teman-teman kita berkata, tidak mungkin kamu bisa melakukan itu, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan mujizat, tidak mungkin Tuhan akan menjawab doamu, kamu manusia biasa, kamu adalah orang berdosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berada pada lingkungan seperti itu, maka kita akan jadi seperti itu. Marilah masuk pada lingkungan yang baru, di mana senantiasa menanti-nantikan Tuhan untuk diberi kekuatan baru. Saudara akan terbang bagaikan Raja Wali. Saudara bukan seekor anak ayam, tetapi Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan mengajak kita, firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk kita mau terus supaya kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan dan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita dapat mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan cara adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan terus menanti-nantikan Tuhan. Kiranya segmen ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom.